Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pembahasan Java. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang inheritance dan overriding method yang merupakan salah satu bagian dari polymorphisme method. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep lanjut di pemrograman berorientasi objek, yaitu kelas abstrak. Nah, apa itu kelas abstrak? Nah, kelas abstrak ini adalah kelas yang menyediakan kelas dasar yang dapat di-extend. Dia menyediakan kelas dasar yang dapat di-extend, artinya dapat diturunkan, dijadikan dia sebagai kelas induk. Nah, apa saja yang disediakan oleh sebuah kelas abstrak atau abstrak class adalah dia menyediakan metode yang sudah ada implementasinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia juga menyediakan abstrak method atau metode yang belum memiliki implementasi. Jadi hanya ada nama metodenya saja. Itu yang abstrak method. Sedangkan implemented method adalah metode yang sudah ada bodinya, sudah ada logiknya, sudah ada algoritmanya. Nah, untuk abstrak method ini itu sudah merupakan sebuah kewajiban, itu sudah keharusan dalam sebuah abstrak class. Namanya juga kelas abstrak, maka dia juga harus memiliki metode yang abstrak juga. Artinya di dalam sebuah kelas abstrak sudah pasti akan ditemukan sebuah metode abstrak. Sedangkan implemented method sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, apa sih karakteristik dari kelas abstrak? Nah, karakteristik dari kelas abstrak adalah yang pertama, dia dideklarasikan dengan menggunakan keyword abstrak. Dia menggunakan keyword abstrak. Jadi ada keyword abstrak di depan deklarasi kelasnya. Kemudian yang kedua, kelas abstrak ini tidak bisa diinstansiate menjadi sebuah objek, tapi kelas ini harus diturunkan terlebih dahulu menjadi kelas lain. Baru nanti kelas lain itulah yang bisa kita instantiate menjadi sebuah objek. Kemudian karakteristik berikutnya sama seperti kelas-kelas pada umumnya, kelas abstrak juga bisa memiliki deklarasi variabel lokal. Dia juga bisa memiliki deklarasi variabel ataupun properti. Ya. Kemudian berikutnya, sebuah kelas abstrak bisa memiliki definisi metode dan implementasinya. Ini bisa ya, artinya boleh ada, boleh tidak. Atau sederhananya untuk yang nomor 2 ini, yang nomor 4 ini adalah dia bisa memiliki implemented method. Ini maksudnya adalah implemented method. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, sedangkan untuk abstrak method itu sudah harus ada. Nah, berikut adalah contoh sebuah kelas abstrak. Kita punya sebuah kelas abstrak yang namanya adalah abstract bank account. Ini abstract bank account. Ini nama kelasnya. Sama seperti biasa, dia juga memiliki keyword class yang menandakan bahwa dia adalah sebuah kelas. Kemudian di depannya ini kita lihat ada keyword abstrak. Ada keyword abstrak. Nah, keyword abstrak ini yang menyatakan bahwa kelas abstrak bank account ini itu merupakan sebuah kelas abstrak. Ya, jadi dia bukan kelas biasa, tapi kelas abstrak. Kelas ini sama seperti kelas-kelas biasa, dia juga memiliki properti berupa string, integer, dan integer lagi, ya, account name, account num, dan balance. Kemudian dia memiliki metode, ya sama seperti kelas biasa sih, punya metode namanya deposit, ini logiknya. Kemudian punya metode namanya withdraw, ini logiknya. Dan nah ini sama sih pada dasarnya seperti kelas biasa ya. Nah, yang membedakan kelas abstrak dengan kelas biasa adalah ini. Pertama, keyword abstrak di nama kelasnya. Kemudian kelas abstrak ini memiliki metode yang abstrak.
Dua metode ini itu adalah metode abstrak, ditandai dengan adanya keyword abstrak. Adanya keyword abstrak. Kemudian metodenya tidak memiliki body. Kalau kita lihat bandingkan antara get balance dengan withdraw ini, untuk metode withdraw dia memiliki logiknya atau body of metodenya yang ini. Sedangkan untuk get balance nggak ada. Setelah nama metodenya kemudian langsung titik koma, tutup. Nah, ini adalah contoh kelas abstrak. Lalu nanti kita apakan metode abstrak ini? Nanti kelas abstract bank account ini nanti akan diturunkan menjadi kelas yang lain, misalkan deposit account atau mungkin saving account ya, buku tabungan atau tabungan deposit misalkan. Nah, ketika dia diturunkan ketika sebuah kelas, misalkan ini kelas ini, abstract bank account, ini kelas abstract bank account, ya kelas yang ini. Nanti kelas ini akan diturunkan menjadi kelas yang lain, misalkan kelasnya adalah saving account, buku tabungan misalkan, saving bank account. Misalkan kelas saving bank account ini diturunkan dari kelas abstract bank account, maka sama seperti inheritance, kelas saving bank account ini nanti akan memiliki properti account name, account name, balance, deposit, kemudian withdraw, ya sama, dan juga get balance dan print. Tapi untuk metode get balance dan print ini harus didefinisikan. Artinya kita buatkan logikanya atau algoritmanya di kelas saving bank account ini. Nah, itu kelas abstrak. Konsepnya cuma seperti itu. Lalu kenapa kelas abstrak ini ada? Tujuannya adalah ketika kita tidak ingin membuat sebuah objek dari kelas induknya, tapi kita menyerahkan sebagian implementasi kelas anaknya. Contoh di sini, mungkin tidak akan ada orang buat objek dari kelas ini ya, tidak perlu misalkan, karena nanti orang akan membuat objeknya ya pasti ini, kalau nggak saving bank account mungkin, atau mungkin yang lain misalkan. Misalkan deposit bank account. Ya, di dalam ketika orang membuat bank account itu atau membuka rekening di bank, orang pasti akan bikin kalau nggak buku tabungan atau mungkin deposito ya. Nggak akan ada yang bikin yang umum-umum saja, misalkan kondisinya seperti itu ya, sehingga mungkin tidak akan dibutuhkan nanti objek dari kelas induknya ini. Nah, untuk mencegah ada objek yang dibuat dari kelas induk ini, maka kita bisa gunakan metode keyword abstrak. Pertama, untuk mencegah ada objek yang dibuat dari kelas induknya ini, sehingga hanya dipastikan bahwa objek yang dibuat itu hanya dari kelas anaknya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya untuk menyerahkan implementasi yang berbeda-beda ke kelas anaknya. Oke, mari kita lihat contoh di kode. Kita akan pakai yang ini, copy. Kita buat project baru ya, new project, bank account. Kita buat sebuah kelas baru. Kita buat driver class dulu ya, program 06. Ini driver class. Nah, kita akan buat kelas abstraknya, yaitu abstract bank account. Oke, kita sudah punya kelas abstract bank account.
Kita copy paste aja yang tadi biar lebih cepat. Oh, abstract bank account, kenapa jadi merah semua? Oh, kayaknya ada karakter-karakter yang tidak diinginkan. Oke, seperti tidak bisa. String connect paste as text atau enggak ya? Kenapa dia error? String account name integer account home integer balance. Kenapa tadi merah error? Karena saya paste di sini dan ada karakter yang tidak terlihat yang ikut dibawa. Public deposit. Ini sudah, kalau gitu kita ketik aja. Public deposit integer amount. Public void deposit integer amount. Ketika kita menabung, maka nanti tentu balance-nya akan nambah, balance atau saldonya nambah. Kemudian ada public void withdraw. Withdraw artinya ditarik. Nah, kita narik tabungan kita, tentu saldonya akan berkurang sejumlah yang kita tarik. Kemudian tadi ada metode get balance abstract. Ini dulu kelas, ini kelas normal ya, tidak abstrak. Nah, kita ingin jadikan dia kelas abstrak, kita tinggal tambahkan metode abstract, keyword abstract di sini. Kemudian setelah itu kita perlu tambahkan metode abstract, public abstract in get balance. Oke. Kemudian public abstract in void in. Oke, ini kelas abstrak. Nah, saya ingin demokan di sini bahwa kelas abstrak ini kita tidak bisa buat objek dari kelas abstrak tersebut. Misalkan kita ingin buat sebuah kelas abstrak, abstract bank account ABS, ABA atau bank account sama dengan new abstract bank account. Nah, oke. Kemudian karena Eclipse punya fitur yang cukup pintar, dia sudah bisa langsung mendeteksi bahwa ini nggak mungkin dilakukan. Cannot instantiate the type of abstract bank account ya. Di sini sudah dinyatakan bahwa ini nggak mungkin lakukan. Kenapa? Karena kelas abstract bank account itu adalah ya abstrak, tidak bisa dibuat menjadi sebuah objek. Oke. Itu konsep pertama. Kemudian tadi sekilas kita sudah lihat ketika saya ngetik extract bank account, otomatis dia buatkan metodenya. Kita buatkan saving bank account, kelas baru. Kelas baru yang akan mengextend kelas abstract bank account ini. Extends abstract bank account. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah kelas baru yang diturunkan dari kelas abstract bank account. Tapi di sini kita lihat ada tanda merah nih di Eclipse, dia memberikan informasi bahwa ini ada error. Kenapa error? Karena
Di kelas abstrak bank account terdapat dua buah metode yang abstrak. Artinya, kalau dia abstrak, maka dia harus diimplementasikan di kelas anaknya. Di kelas berarti di kelas saving bank account. Kita harus buat metodenya di sini, public void tadi apa? Get balance ya. Jadi metode yang pertama itu adalah get balance. Bukan void, ini integer kalau nggak salah tadi. Ya, integer get balance. Integer get balance. Kemudian kita return aja balance. Nah, itu metode yang pertama. Selanjutnya metode yang kedua yang belum diimplementasikan itu adalah nih. Ini ada, kalau di Eclipse Anda bisa lihat ya. Ini kalau kita buka kelasnya, kita bisa lihat di sini ada tanda A yang menandakan bahwa dia adalah metode abstrak. Jadi kita perlu buat metode print di kelas saving bank account ya. Sama seperti biasa, kita bisa ketik, atau kalau di Eclipse ada bantuan di sini. Saya pakai bantuan aja biar cepat. Nah, dibuatin. Oh ya, ini override ya. Sorry. Karena kita mendeklarasikan ulang metode yang ada dari kelas induknya. Sini kita buat system out print line. Keyboard saya agak aneh. Account no account num system out print line balance untuk saldonya balance. Oke, jadi kelas ini sudah mendeklarasikan ulang metode yang ada di metode abstrak yang ada di kelas abstraknya. Nah, baru setelah ini baru kita bisa menggunakan kelas saving bank account. Saving bank account misalkan new saving bank account. Nah, dari sini baru kita bisa menggunakan kelas objek dari saving account ini seperti layaknya objek biasa. Anda bisa set ya, kebetulan karena ini public, bisa set account name-nya itu host new. Kemudian kita bisa set account num-nya itu nomornya saving account. Ini kebetulan karena propertinya public ya. Balance-nya kita buat 100 juta. Oh, saya kaya. 10 juta, 100. Oke. Ini sedikit intro aja ya, sedikit. Kalau kita lihat di sini integer balance ya, balance tipenya integer, maka ya ada keterbatasan kita mengisi nilai di sini. Saya tidak bisa punya uang sebesar 1 triliun di dalam tabungan. Kenapa? Ini nolnya 12 ya. Kalau ya. Kenapa? Karena tipenya integer. Anda perlu perhatikan penggunaan tipe data yang cocok untuk menyimpan sebuah variabel. Karena uang kita rupiah, nolnya banyak, beda kalau dolar ya. Kalau dolar uangnya sedikit, nolnya sedikit. 1 dolar itu sama dengan anggaplah 10.000 misalkan. Sekarang udah 15.000 ya. Artinya 1 sama dengan 10.000. Jadi 1 dolar sama dengan 10.000 misalkan. Artinya
di rupiah tuh ada 4 nol agar setara dengan 1. Jadi uang Indonesia nolnya banyak. Jadi wajar saja kalau seandainya orang Indonesia punya misalkan tabungan 1 miliar. 1 miliar bisa. Nah, 10 miliar itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena batas limit dari kemampuan integer untuk menyimpan data. Ini cuma intermezzo aja. Bukan intermezzo, maksudnya selingan pengetahuan tentang tipe data. Jadi ketika Anda memilih tipe data, pastikan sesuai dengan kondisi program yang Anda buat. Oke, kemudian saya bisa kita lanjutkan metodenya. Tadi ada deposit, saya tambahkan misalkan 500.000, 1.000 punya uang tabungan, dan saya bisa, ini deposit adalah metode yang didapatkan dari kelas induknya saving bank account, dan saya juga bisa mengakses metode print. Dan print inilah metode yang dia deklarasikan setelah dia mengoverride metode abstrak dari induknya. Kita coba jalankan. Ya, ini ya hasilnya. Ini adalah metode tampilan dari metode print yang tadi dideklarasikan di dalam kelas saving bank account. Oke, itu. Itu kelas abstrak. Sedikit mungkin kita ke kelas project, kelas mamalia yang sebelumnya kita buat. Ini untuk sedikit mempertegas kapan kita menggunakan kelas abstrak ya. Contoh di sini ya, kita buat dalam kasus sebelumnya kita punya kelas mamalia, kemudian dia punya kelas turunan kelelawar dan paus. Nah, pada kasus ini, misalkan saja kita tidak akan pernah membuat objek dari kelas mamalia ya. Kalau di sini kita buatnya kucing semacam. Karena setiap mamalia pasti unik. Sehingga yang kita buat itu adalah objek dari kelelawar dan paus, ya, dan anak-anaknya. Kelelawar, paus, dan mungkin kalau saatnya kita butuh objek dari kelas kucing, kita buat turunan dulu dari kelas mamalia kelas kucing yang turunan dari kelas mamalia, kemudian baru kita buat objeknya. Maka pada kondisi seperti itu, ketika kita tidak menginginkan ada objek yang dibuat dari kelas mamalia, ini dari kelas induknya, maka kita harus jadikan dia sebagai kelas abstrak. Kelas abstrak. Sehingga tidak boleh nanti ada objek yang dibuat dari kelas mamalia ini. Lalu bagaimana kalau seandainya dalam kasus ini kita butuh objek dari kelas kucing? Ya, kita buatlah dulu kelas kucing yang merupakan turunan dari kelas mamalia. Setelah itu baru kita kelas kucing turunan dari mamalia. Ini saya buang kucing ya. Sehingga ini akan lebih tertib jadinya. Objek kita jadi lebih tertib. Sudah pasti kelas objeknya itu berasal dari kelas anaknya. Jadi setara, tidak ada yang berasal dari induknya. Ini setara dengan kelelawar karena dia merupakan turunan dari mamalia, dan setara juga dengan paus. Oke. Nah, itu tentang kelas kelelawar. Abstrak kelas. Kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu tentang interface. Oke, kita lanjutkan tentang interface. Jadi interface di dalam Java itu merupakan bagian atau mungkin semacam kontrak yang digunakan untuk menentukan perilaku sebuah objek atau kelas. Ya. Nah, kita sudah membahas tentang kelas abstrak, maka interface ini itu adalah kelas abstrak yang tidak memiliki implementasi. Kalau dalam kelas abstrak sebelumnya kita tahu bahwa di dalam kelas abstrak bisa terdapat metode yang sudah memiliki implementasi. Nah, interface
nantinya itu diimplementasikan oleh kelas. Sama seperti kelas abstrak, kita tidak bisa membuat objek dari sebuah interface. Tidak bisa membuat objek dari sebuah interface. Tapi kelas lain, dan juga tidak bisa diturunkan menjadi sebuah, bisa. Tapi sama seperti mirip ya dengan kelas abstrak, ketika kita ingin menggunakan kelas abstrak tersebut, maka kita harus turunkan dia terlebih dahulu menjadi kelas tersendiri. Sedangkan di interface, ketika kita akan menggunakan interface tersebut, maka kita harus implementasikan, namanya implementasikan ya, bukan turunkan. Implementasikan interface tersebut ke kelas yang akan menggunakan interface tersebutnya. Interface bisa di-extend oleh interface lainnya, jadi kita bisa membuat interface lain dari sebuah interface. Kemudian interface mendeklarasikan sejumlah metode. Ingat, dia cuma mendeklarasikan, bukan mendefinisikan. Kalau definisikan berarti sudah ada logikanya, sudah ada algoritmanya di dalamnya, sudah ada statement-statementnya. Sedangkan deklarasikan dia hanya menyatakan bahwa ada ini loh, gitu. Ada metode ini loh, cuma ngasih tahu itu aja. Jadi yang ada di dalamnya hanya nama-nama metodenya saja. Dan tidak ada logika di dalamnya. Beda dengan kelas abstrak. Kalau kelas abstrak di dalamnya sudah ada metode yang tidak hanya abstrak, ada yang memang sudah diimplementasikan. Kemudian seluruh metode di dalam interface itu bersifat abstrak. Artinya harus di-extend, harus didefinisikan di kelas yang mengimplementasikan interface itu nantinya. Nah, kenapa kita menggunakan interface? Interface ini sama seperti fitur ya, fitur. Jadi ketika kita ingin sebuah fitur, sebuah kelas memiliki fitur tertentu, kita bisa implementasikan interface tersebut ke kelas tersebut, sehingga nanti kelas tersebut memiliki fitur yang sudah dideklarasikan di dalam interface tersebut. Analoginya kayak gini, ini misalkan ada sebuah kelas nih, dan dia terdapat beberapa fitur yang bisa dimiliki oleh sebuah kelas misalkan. Nah, ketika kelas ini ingin menggunakan fitur tertentu, maka dia bisa implementasikan interface tertentu. Ini fitur A, ini fitur B, ini fitur C. Nah, kelas lain pun kalau seandainya dia membutuhkan sebuah fitur, dia bisa mengimplementasikan interface yang sudah tersedia. Nah, karena sifatnya fitur atau fitur, maka interface tersebut akan mengatur perilaku apa yang harus dimiliki oleh sebuah kelas ketika di kelas tersebut mengimplementasikan interface yang bersangkutan. Mengatur apa perilaku atau mungkin apa fitur yang harus dimiliki oleh sebuah kelas ya. Jadi semacam kontrak. Ketika sebuah kelas mengimplementasikan fitur A, maka dia harus, atau interface A, maka dia harus memiliki seluruh fitur yang dideklarasikan di dalam interface A. Ketika kelas lainnya ingin memiliki fitur tertentu yang dideklarasikan di kelas B, maka dia tinggal mengimplementasikan fitur interface B. Dan interface ini merupakan implementasi dari polimorfisme juga. Nah, kita akan lihat polimorfisme di pertemuan ke depan, di mana nanti akan ada upcasting dan downcasting. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan interface? Yang pertama, dengan interface kita bisa mendeklarasikan konstanta, dan setiap konstanta yang kita deklarasikan di dalam interface itu akan memiliki akses modifier bersifat public. Kemudian kita juga bisa mendeklarasikan metode, ya. Dan setiap metode yang kita deklarasikan di dalam sebuah interface itu akan memiliki akses modifier public. Nah, sebenarnya cuma dua itu sih yang bisa kita lakukan ya. Kita deklarasikan konstanta, kemudian deklarasikan metode.
Nah, lalu karakteristik berikutnya, ketika sebuah kelas di-extend dari kelas yang lain atau diturunkan dari kelas yang lain, maka kelas tersebut hanya bisa diturunkan dari satu kelas induk atau satu parent class. Tapi sebuah kelas bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface. Lebih dari satu interface. Nah, setiap metode, ya, setiap metode tadi sudah sampaikan, setiap metode yang ada di dalam interface itu sudah pasti dia akan memiliki akses modifier public. Itu sudah pasti. Bahkan ketika kita mungkin lupa menuliskan kata-kata public di dalam interface tersebut, secara otomatis itu akan jadi public. Kemudian juga setiap metode yang dideklarasikan di dalam interface itu adalah abstrak. Ya, artinya harus didefinisikan di kelas turunannya. Bagaimana cara mendeklarasikan sebuah interface? Kita bisa lihat di sini. Public interface. Nah, kita gunakan keyword interface di sini. Kemudian nama interface-nya. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada keyword class. Tidak ada. Jadi perhatikan beda dengan abstract class. Kalau abstract class dia masih menggunakan keyword class. Jadi abstract class ini. Kalau interface dia interface kemudian langsung nama interface-nya. Oke. Nah, apa saja yang boleh ada di dalam sebuah interface? Yang pertama tadi adalah konstanta yang ini. Dari mana kita tahu ada ini adalah sebuah konstanta? Adanya keyword final. Keyword final menyatakan bahwa nilai dari variabel bank ini itu adalah Java Bank. Ya, Java Bank. Dan itu adalah final. Kalau final artinya sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Maka ini adalah konstanta. Ya, tadi di interface hanya boleh ada dua, konstanta atau metode. Kemudian ada 3 buah metode, yaitu deposit, withdrawal, dan get balance. Coba Anda perhatikan metodenya di sini tidak ada logiknya. Jadi setelah nama metode dan argumennya langsung titik koma. Tidak ada kurung kurawal, kemudian tidak ada statementnya. Dan juga perhatikan juga di sini bahwa semuanya adalah public. Bahkan kalaupun seandainya kita lupa menuliskan public di sini, misalkan otomatis dia akan jadi public, bukan default. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan sebuah interface? Bisa lihat di sini. Untuk menggunakan sebuah interface, kita butuh sebuah kelas. Misalkan kelas deposit account ini dia akan mengimplementasikan interface bank account yang tadi ada dalam contoh. Maka kita gunakan keyword implements. Implements interface bank account. Ini adalah interface-nya. Nah, karena kita mengimplementasikan interface bank account, maka 3 buah metode yang ada di sini tadi itu harus didefinisikan di kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Itu ini yang pertama, deposit, withdrawal, get balance. Ya, deposit, withdrawal, dan get balance. Oke. Nah, di sini ya kita harus definisikan logiknya apa atau algoritmanya. Statement-statementnya. Nah, sebuah kelas bisa juga mengimplementasikan lebih dari satu interface. Misalkan kita punya interface yang lain, tinggal ditambahkan di sini koma interface lain, terus interface lainnya lagi, gitu seterusnya. Oke, interface seperti itu konsepnya. Jadi interface, saya simpulkan kembali, interface itu adalah sebuah deklarasi atau kontrak sebuah fitur, di mana ketika
sebuah kelas kita ingin mengimplementasikan fitur tertentu, dia bisa mengimplementasikan interface tersebut. Dan ketika dia mengimplementasikan interface tersebut, maka dia harus mendefinisikan atau ya memenuhi kontrak yang ada di dalam interface tersebut. Kita lihat contoh coding. Nah ya, saya buat dulu ini. Contoh kasus kayak gini. Misalkan ada smartphone, kita buat sebuah kelas smartphone. Ya. Smartphone, yang namanya smartphone tentu dia bisa nelpon, bisa SMS, kemudian dia punya level baterai, punya level sinyal, ya. Battery, sinyal, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada OS-nya. Yang namanya smartphone pasti dia bisa nelpon, SMS. Tablet nggak bisa nelpon, Pak? Oh, ya, tablet. Ini kan smartphone, bukan tablet. Semua smartphone pasti akan gini, punya level baterai, punya sinyal, punya sistem operasinya apa, Android berapa mungkin, atau iOS. Tapi ada mungkin beberapa fitur yang mungkin dimiliki hanya smartphone tertentu. Misalkan NFC itu tidak semua smartphone bisa. Nah, dengan NFC nanti dia bisa baca kartu apa ya? Baca kartu RFID ya. Kemudian yang lain mungkin apa ya? Ya, anggaplah satu itu dulu. Saya tidak memikirkan fitur yang lain. Nah, ketika sebuah smartphone menyatakan bahwa dia punya fitur NFC, dia bisa implementasikan metode interface ini. Ya, kalau interface implementasi dia, kalau inheritance kayak gini ya. Nah, kalau interface dia implementasi garis putus-putus gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kelas smartphone ini dia mengimplementasikan NFC, ya, NFC. Apa lagi ya fitur yang dimiliki oleh yang lain tapi tidak dimiliki oleh ya, misalkan ini sering infrared blaster, bisa kontrol device. Misalkan ada HP Xiaomi yang lain nih, misalkan Redmi 9 ini 9. Redmi 9 nih dia memiliki infrared blaster tapi dia tidak punya NFC ya. Maka nanti dia bisa mengimplementasikan fitur IR blaster. Karena dia mengimplementasikan interface ini, maka dia memiliki metode nanti control device. Kemudian mungkin ada soal pro lain, dia tidak memiliki fitur apapun, jadi dia tidak mengimplementasikan interface apapun. Kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi ini adalah fitur yang akan diimplementasikan, kemudian ini adalah fitur juga. Dan ketika sebuah kelas lain ingin memiliki fitur tersebut, dia tinggal implementasikan interface tersebut. Interface ya. Bagaimana kalau seandainya quick charging? Kan ada juga tuh smartphone yang memiliki fasilitas quick charge. Apakah bisa dia jadikan sebuah interface? Tidak cocok. Ya, kenapa? Karena setiap smartphone itu memiliki quick charge, kan sebenarnya charging juga, ngecas sebenarnya, tapi cepat prosesnya. Pada dasarnya sih semua smartphone pasti akan punya fasilitas ngecas, bisa ngecas. Jadi quick charging itu tidak cocok juga sih digunakan dengan
interface, tapi cocoknya dia di override. Oke, ini contoh kasusnya. Kita akan buatkan project baru. Saya buat project kosong dari awal agar bisa dipahami. Smartphones, salah, nggak apa-apa. Pertama kita buat dulu driver kelasnya, program 06B. Kenapa saya gunakan nama program? Mudah saja agar mudah membedakan antara driver class dengan kelas yang lain. Nah, kalau di Java di Eclipse di sini terdapat pilihan. Kalau kita ingin buat interface ini, pilihannya bisa pilih ini. Misalkan tadi kita butuh interface NFC ya, NFC. Disarankan ketika kita memberikan nama sebuah kelas atau interface atau mungkin abstrak kelas, disarankan memberi nama awalan dari namanya itu mencerminkan dia apa. Kalau interface biasanya orang akan menggunakan kata i di awalnya, NFC, IR Blaster, atau bisa juga interface NFC kayak gitu. Tapi saya lebih suka pakai i aja. Sementara kalau seandainya kita membuat abstrak kelas, biasakan menggunakan nama itu abstrak ini. Jadi itu ketika orang baca coding kita, dia sudah tahu bahwa ini sebenarnya adalah interface, ini adalah abstrak kelas. Oke, sekarang kita sudah punya interface NFC dan kita buat sebuah metode yang namanya adalah NFC tadi read card, read RFID card. Oke, nah interface buatnya cuma seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah semacam kontrak yang akan dipenuhi oleh kelas lain yang mengimplementasikan interface tersebut. Read RFID card. Bagaimana kalau seandainya saya lupa nulis public? Otomatis nanti akan ini dianggap sebagai public. Kita buat interface berikutnya tadi yaitu IR Blaster, IR Blaster, infrared Blaster. Oh ya, kita sebenarnya bisa juga sih bikin interface dari kelas, misalkan IR infrared Blaster. Nanti tinggal diganti ini menjadi interface. Udah sama aja. Public void control device. Oke, nah sekarang kita sudah punya interface-nya. Seperti saya sampaikan tadi, ini semacam kontrak yang mengatur perilaku kelas lainnya. Sekarang kita buat sebuah kelas lain, misalkan Redmi 9 smartphone. Panjang sekali namanya. Redmi 9 tentu dia punya signal level, battery level, kemudian string OS-nya apa. Oke, kemudian setiap telepon tentu bisa call logiknya. Kemudian setiap handphone tentu bisa SMS atau message, send message.
logic. Oke. Kita punya kelas lain misalkan. Oh, sorry. Ini lupa deh. Ini kelas lain misalkan apa ya? Oppo. Redmi Note, Asus Zen. Itu jelas, saya bukan lagi jualannya. Sama seperti Redmi, dia oke. Kita sekarang sudah punya dua buah kelas HP, yaitu Asus Phone dan Redmi 9 Phone. Kalau Anda perhatikan, ya, kalau Anda perhatikan, kedua kelas ini sama kodenya, sama-sama ini, dan sebenarnya bisa kita generalisasi menjadi sebuah kelas baru, yaitu smartphone, ya, smartphone. Tapi untuk sekarang saya tidak akan mendefinisikan itu. Misalkan Asus Phone ini dia bisa NFC. Berarti kita tinggal implementasikan interface NFC ini. Ya, maka nanti kelas dari Asus Phone ini bisa membaca kartu RFID. Dia harus memiliki metode ini. Ya, harus memiliki, yang mengakibatkan dia nanti bisa membaca kartu RFID. Ini logiknya tidak saya buat ya. Sementara Redmi Phone, ya, HP-HP Redmi kan biasanya terkenal karena fitur IR Blasternya. Dia bisa ini. Maka ya kita tinggal implementasikan ini, ya. Dan kalau seandainya ada handphone lain, misalkan ada smartphone Asus yang lainnya, ternyata dia juga bisa infrared blaster. Jangan sih, infrared blaster biasanya spesifik. Inilah Redmi Phone, ternyata dia bisa juga NFC. Kita tinggal implementasikan NFC. Maka nanti kelas Redmi Phone ini dia juga bisa membaca RFID card. Ya, tinggal kita tambahkan logiknya di sini, gimana caranya dia baca, gimana caranya dia mengontrol device. Oke, nah itu adalah interface. Nah, interface ini akan mengatur perilaku dari kelas-kelas tersebut. Ya. Ketika kita mengimplementasikan interface infrared blaster ke Redmi 9 Phone, maka Redmi 9 Phone akan memiliki perilaku yang bisa mengontrol device lain. Ketika kita mengimplementasikan interface eNFC ke kelas Redmi 9 Phone, maka kelas Redmi 9 Phone ini akan memiliki perilaku yang mampu membaca kartu RFID. Dan begitu juga kelas-kelas yang lainnya. Oh ya, saya akan Oke, nah itulah interface. Nah, kekuatan interface tidak hanya di sini. Nanti kita akan lihat penggunaan interface lebih lanjut di pertemuan minggu selanjutnya, yaitu tentang polimorfisme kelas. Polimorfisme kelas. Jadi sebuah kelas itu bisa berubah bentuk. Sekarang saya ingin perbaiki coding saya yang ini. Ya, antara Asus Phone dengan Redmi Phone ternyata dia memiliki logik yang sama. Ini ya. Kenapa kita tidak generalisasi sebuah kelas yang namanya smartphone? Oke. Dan nanti kelas-kelas yang ini itu mengextend smartphone.
juga extends smartphone. Oke, jadi Redmi ini dia bisa nelpon karena dia dapatkan dari smartphone ya. Dia bisa saya kirim SMS, dan dia juga bisa mengontrol device dan juga bisa membaca kartu RFID. Nah, mungkin timbul pertanyaan bagi Anda, kenapa repot-repot kita menggunakan interface? Kenapa repot-repot menggunakan interface? Misalkan kita hapus saja, tidak perlu kita buatkan interface ya. Ini nggak usah override. Kita buatkan saja metode itu langsung di sana. Toh akhirnya Redmi Phone bisa juga memiliki control device dan bisa juga memiliki RFID card. Bisa kan? Coba deh kita buat programnya. Redmi 9 Phone, oke, saya sebenarnya new Redmi 9 Phone. Oke. HP saya bisa nelpon, call bisa, HP saya bisa send message, dan mana dia ini sebenarnya? Dan karena dia memiliki metode ini, dia juga bisa control device kan. HP saya bisa juga dia read RFID card. Ya, nih bisa kan, tanpa harus mengimplementasikan interface. Tadi di sini kita, kalau seandainya saya implementasikan interface, sama juga, bisa juga. Ya, bisa juga. Lalu pertanyaannya, kenapa kita repot-repot menggunakan interface untuk menanamkan satu fitur tertentu ke kelas? Untuk menanamkan satu fitur tertentu ke kelas yang lain. Ya, tujuannya nanti adalah untuk polimorfisme. Ya, polimorfisme. Dengan mengimplementasikan sebuah interface ke kelas tertentu, maka nanti kita bisa mengecek apakah sebuah kelas itu memiliki kemampuan tertentu atau tidak. Ya, memiliki kemampuan tertentu atau tidak. Contoh sederhananya, misalkan ini saya punya HP nih, saya ingin ngecek apakah HP saya ini, objek HP saya ini itu bisa baca punya fitur NFC atau tidak. Bagaimana cara ngeceknya? Kalau seandainya Anda langsung panggil metode read RFID card, otomatis kalau seandainya ternyata dia nggak punya, maka program akan error langsung. Punya. Nah, dengan menggunakan interface kita bisa cek instance of. Kita bisa cek apakah HP saya ini adalah instance of eNFC. Maka kita bisa, kalau seandainya dia merupakan instance of atau gini, ya, punya fitur NFC. Kalau seandainya kita tidak buatkan ini, ya dia tetap jalan memang. Error exist, sorry. Oh, ya.
Oh, kita buat else nya. Nah, walaupun tadi kita sudah tambahkan metode read RFID card di sini, tapi karena dia tidak merupakan kelas yang mengimplementasikan interface eNFC, Java tidak bisa mendeteksi bahwa dia memiliki fitur NFC, sehingga nanti dia dapatnya jadi kayak gini. Oke, itu salah satu kegunaan. Jadi ada keuntungan lain ketika kita menggunakan NFC di dalam program kita. Oke, sekarang karena saya sudah buat dia mengimplementasikan interface eNFC, maka dia bisa dideteksi sebagai handphone yang memiliki fasilitas NFC. Oke, demikianlah pembahasan NFC. Pembahasan tentang interface. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang Java di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di grup Teams atau WhatsApp nantinya pada jam perkuliahan yang sudah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.